Terus Nabi mengatakan, menunjukkan wadribuhum 'alaiha, dan pukullah anak-anakmu ketika berani meninggalkan sholat fardu di umur berapa? Wahum abna asyari sinin, ketika anakmu umur 10 tahun. Kalau 10 tahun berani meninggalkan sholat fardu, boleh dipukul. Bukan harus dipukul, boleh dipukul. Tapi itu pun pukulan yang ringan, torban ghairu mubarrih, pukulan yang sangat ringan, tidak menimbulkan cacat, tidak menimbulkan bekas, tidak menimbulkan darah, tidak memecahkan tulang. Cuma kira-kira itu dipukul dengan pakai pulpen. Itu pukulan pendidikan. Jadi jangan sampai panjenengan mengartikan hadis ini, memahami boleh memukul anak yang meninggalkan sholat, kemudian panjenengan membawa rotan atau sapu gede, atau pakai cemeti, pakai sulak, pakai seblak, pakai, walah ini sudah salah paham hadis nih. Paham ya? Makanya pentingnya ngaji seperti ini, memahami teks-teks dalil itu harus dengan bimbingan ulama. Ya, jadi nanti, wah boleh kok memukul anak, bawa kayu gede pak, bawa kayu gede, bawa sapu sing lidine sekian untuk ngebuki anake, dengan alasan dibolehkan Nabi katanya. Padahal itu nggak begitu. Dorban ghairu mubarrih, yang boleh itu pukulan ringan sekali, hanya seperti memukul pakai apa? Pulpen atau pensil atau siwak kecil itu loh. Ya cuma ayo sholat gitu. Bukan pakai seblak digebuki sampai merah semua, sampai gosong semua. Ya Allah, ini salah paham. Sudah ngegas salah lagi gitu. Ngegas salah, anaknya sampai luka parah karena dipukul bapaknya itu. Dan di sini akan saya berikan faedah masalah ini ya. Karena lewat itu, saya tadi lewat juga luar biasa gitu. Bapak, seorang ayah itu boleh memukul anaknya dengan penjelasan pukulan tadi ya, jangan sampai diselewengkan tadi. Ya, kadar pemukulannya sudah saya jelaskan. Bapak itu boleh memukul anaknya untuk tarbiyah, misalkan anaknya meninggalkan sholat. Paham nih? Sampai sini paham ya? Paham. Itu boleh, tidak harus pak. Kalau boleh, kalau bisa cari solusi lain sebelum memukul. Terus perhatikan, akan tetapi seorang ustadz, seorang guru itu tidak boleh memukul anak didiknya, walaupun anak didiknya itu meninggalkan sholat. Misalkan ustadz santrinya meninggalkan sholat umur 10 tahun, atau guru sekolah muridnya meninggalkan sholat 10 tahun umurnya, tidak boleh memukul. Yang boleh hanyalah memerintahkan sholat. Kalau harus memukul, maka harus izin walinya. Kenapa? Karena si anak itu bukan wilayah daripada guru atau ustadz. Yang punya hak wilayah itu bapaknya. Jadi kalau ada kasus ya, kasus beberapa waktu ini kan ada kasus, mungkin kok ada guru sekolah mukul anak didiknya, muridnya gitu, karena mungkin susah diajak sholat, dipukul. Itu tidak boleh, benar, itu salah itu. Karena anak guru itu nggak punya wilayah memukul. Yang boleh hanya memerintahkan, tapi kalau sampai memukul fisik itu tidak boleh, tidak punya wilayah. Paham ya? Jadi hanya boleh memerintahkan, merayu, membujuk untuk sholat, tapi memukul tidak boleh kecuali izin wali. Misalnya gini, ustadz bicara sama walinya, Pak, saya minta izin, nek anaknya bapak nakal meninggalkan sholat, boleh saya pukul, tapi tetap memukul yang ringan loh ya. Oh silahkan, nah berarti baru boleh. Kalau sudah diizinkan walinya, orang tuanya, baru boleh memukul. Paham sini? Jadi yang jadi profesinya jadi guru atau ustadz di pesantren misalkan, nggak boleh gegabah memukul anak pak. Wong bukan anaknya kok dipukuli. Itu nggak punya wilayah. Memukul itu wilayahnya wilayah super khusus. Paham?
Sampai pun ya, termasuk yang saya perlu ingatkan di sini, seorang suami itu tidak boleh mukul istrinya, paham ya, kecuali izin walinya, wali si istri kita. Kalau istri kita misalkan punya wali, bapaknya, ibunya, atau bapaknya ya, bapaknya kita izin, Pak, ke mertua kita berarti kan. Jadi anak sampean kalau nakal, wangel, reseh, boleh nggak saya pukul? Oh, nggak boleh. Ya sudah, berarti kalau nggak boleh jangan dipukul. Kalau sampean mukul istri tanpa izin walinya, itu nggak boleh, hukumnya terlarang. Kalau ikrar nikah itu tidak sampai sejauh itu. Apa? Oh, maksudnya ikrar nikah itu kan tidak wali. Kan Suami saat ikrar nikah itu kan apa sudah nggak pindah kewalian ke suami? Enggak. Jadi belum akad nikah, sekedar akad nikah itu belum melepaskan itu. Oke. Ini saya sebutkan ya, saya nukilkan langsung di kitabnya, di Kasifatus Saja, di buku saya itu halaman 17 Pak. Di sini disebutkan oleh pengarang rahimallahu taala, perhatikan ya. Walil muallimi aidan al-amru la darbu illa bi idznil wali. Seorang guru itu hanya boleh memerintahkan sholat tapi bukan memukul anak didiknya kecuali dengan izin walinya. Paham ya? Ini nukilannya. Terus dilanjutkan. Wa mithluhu azauju fi zaujatihi falahu al-amru la darbu illa bi idznil wali. Termasuk yang semisal ini adalah seorang suami kepada istrinya, tidak bagi suami itu hanya boleh untuk memerintahkan istri sholat tapi tidak boleh sampai memukul. La darbu bukan memukul. Makanya memahami ayat dalam Al-Quran kan ada wadribuhun. Salah satu cara mendidik istri kan memukul istri. Pukullah istri-istri kalian. Itu penjelasannya perlu diperinci dengan penjelasan para ulama yang lain. Maksudnya boleh memukul itu dengan izin wali. Wali si istri kita, orang tuanya, bapaknya. Kalau bapaknya sudah meninggal, pamannya dan seterusnya. Makanya nanti supaya tidak termasuk KDRT itu hanya khusus kasus sholat atau ya berbagai yang lain. Bisa yang lain. Jadi untuk urusan yang lain itu masuknya nanti kias Pak, dikiaskan. Jadi pelanggaran yang lain itu nanti dikiaskan ke sholat. Kan meninggalkan sholat itu termasuk mungkar ya, mungkar kan. Lah nanti masuk hal lain, kemungkaran lain, misalkan istrinya niku rewel, membangkang, atau misalkan pergi dari rumah tidak pamit, purik kepada orang tuanya. Nah itu ya bisanya menasihati. Kalau memukul, kecuali panjenengan bisa minta izin sama mertua. Kalau sudah minta izin sama mertua, Pak ini anak sampean rewel banget, mohon izin mau mukul ini. Wah kalau di sini monggo, kalau nggak di sini, karena begini ya. Seandainya kita punya anak perempuan, saya tanya, seandainya kita punya anak perempuan dinikahi seorang laki-laki, relakah kita anak perempuan kita dipukul suaminya? Jujur saja, rela enggak kita anak perempuan kita dipukul suaminya? Enggak rela, enggak rela, pasti enggak rela. Walaupun tahu itu salah, ya bener anak perempuan saya salah gini, tapi untuk sampai dipukul itu kita enggak rela. Ini saja yang dilarang itu pemukulan yang tadi, pemukulan ringan, apalagi pemukulan yang sudah nggak ada ukuran ya, sak geleme. Sesenengnya suami, wis sampai mukul pakai kayu, pakai rotan, kadang sudah luar biasa, ditampar, ya ditendang, wah itu lebih haram lagi. Wong yang pakai pemukulan yang ringan saja dilarang tanpa izin wali, apalagi pemukulan yang sampai melampaui batas tanpa ada kadar aturannya, sepuasnya dan seinginnya suami, maka itu lebih haram lagi. Maka saya nasihati untuk diri saya sendiri dan juga semuanya, para suami monggo jangan sampai memukul istri. Wis pokoknya dinasihati saja.
Kecuali panjenengan gentle meminta izin sama mertua, ya monggo, itu urusan panjenengan. Itu ya. Nah,